Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir karena Allah, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih berada di dalam bab adab walimah, dan kita sedang membahas perkara-perkara yang menyebabkan gugurnya kewajiban menghadiri walimah. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan salah satu dari sudut pandang tempat acara. Jadi ada beberapa perkara yang berkenaan dengan tempat acara yang menyebabkan kita boleh tidak menghadiri walimah tersebut. Dan kita sudah bahas sekedar pengingat ulang, karena semakin sering dikaji, semakin sering diulang, maka semakin mudah untuk diingat dan dilaksanakan. Jadi kalau berdasarkan tempat acara, dibolehkan tidak hadir kalau di tempat tersebut ada musuh kita yang berbahaya, yang bisa menimbulkan pertengkaran atau pertikaian. Kemudian di tempat tersebut ada kemungkaran, jadi menyediakan perkara-perkara yang mungkar, minuman, makanan, tarian atau sejenisnya. Kemudian ada gambar-gambar, lukisan-lukisan atau patung-patung yang diharamkan di ruangan acara walimah tersebut. Itu boleh tidak menghadiri tempat tersebut. Lalu kemudian ada anjing yang dipelihara oleh sahibul hajah, kemudian dibolehkan tidak hadir apabila terlalu sesak, padat, yang menyebabkan hilangnya kehormatan kita. Artinya maksud hilang kehormatan, tempat duduk pun tidak ada sehingga harus berdiri, itu menghilangkan kehormatan. Nah, seperti itu boleh tidak hadir. Jadi terlalu padat tempatnya. Kemudian tempat acara terlalu jauh dari kita. Lalu ada perempuan-perempuan yang dijadikan pajangan untuk menyambut tamu. Kalau sudah tipe walimah seperti ini, atau disebut dengan pagar ayu, jadi memajang perempuan untuk menyambut tamu dengan senyuman, dengan berbagai aksesoris, make up, sehingga tamu merasa timbul fitnah dengan kehadiran penyambut tamu ini, maka boleh tidak menghadiri acara walimah seperti ini. Dan yang terakhir yang kita bahas, yaitu di tempat walimah itu tidak terjadi ikhtilat, bercampur baur laki-laki dan perempuan. Artinya kalau sudah bercampur baur, tidak diatur, maka boleh tidak hadir di tempat tersebut. Baik, kita lanjut. Berikutnya, boleh tidak menghadiri walimah dari sudut pandang orang yang mengundang. Itu kita sudah selesai dari sudut pandang tempat. Sekarang dari sisi orang mengundang, ada perkara-perkara yang menyebabkan gugurnya kewajiban menghadiri walimah. Nah, apa saja dia? Yang pertama yaitu kaunud da'i mutlaqut tasarruf, orang yang mengundang
baru kita wajib hadiri kalau dia termasuk golongan mutlaqut tasarruf, iaitu orang yang punya kecakapan melaksanakan hukum. Artinya nass Syafi'iyah ala annahu yushtaratu li ijabati ad-da'wah ila al-walimah ay yakuna ad-da'i mutlaqut tasarruf fala tutlabu ijabatu al-mahjur alayh li sabiyyin aw jununin aw safahin. Jadi kalau orang yang mengundang itu tidak punya kecakapan hukum, maka tidak wajib hadir. Contoh, kita diundang oleh anak-anak, acara dia, anak-anak buat acara sendiri, sedangkan dia tidak mengerti tentang menjaga harta. Jadi kalau anak-anak buat acara, tentunya tidak didasarkan kebijakan hukum, dan ini kita tidak mesti menghadirinya. Juga sama posisi diundang oleh orang gila, yang buat acara orang gila, Pak Junun. Jadi bisa jadi keadaan seperti ini, dia datang mungkin ya namanya orang stres kan Pak. Kadang-kadang bicaranya kan sekali pas, sekali tidak pas, kadang-kadang 12 pas. Jadi dia mengatakan ke kita, tolong hadiri ya acara, ada acara di rumah. Yang mengundang orang stres, yang itu tidak termasuk orang yang punya kecakapan hukum, maka tidak wajib menghadirinya. Bisa jadi dia yang buat acara, memang di dalam kesetresannya dia buat acara, dia undang makan-makan, sedangkan dia tidak tahu tujuan buat untuk apa. Nah, ini hal-hal begini menyebabkan gugurnya kewajiban. Atau safih, orang bodoh, idiot, atau autis, yang kira-kira dia sendiri tidak mengerti apa yang sedang dia buat, maka kita yang diundang boleh tidak menghadirinya. Artinya kalau kita melihat walinya, jadi maksudnya ketika walinya yang membuat acara dengan memakai harta si orang ini, karena kan orang yang tidak masuk kecakapan hukum itu hartanya dijaga oleh walinya. Anak bayi meninggal ayahnya, dia dapat warisan, maka nggak mungkin warisan itu dipegang oleh anak bayi ini, maka dijaga oleh walinya, oleh kakeknya. Maka ketika kakeknya buat acara untuk si bayi ini, apakah akikah untuk si bayi ini, walaupun sebenarnya disuruh ambil dari harta wali, atau tasyakuran apalah untuk si bayi. Nah, kalau kakeknya yang mengundang tidak mengapa, artinya walinya yang mengundang, maka itu tetap wajib. Tapi kalau dia yang datang, umur 5 tahun datang mengundang kita, katanya dia punya acara sendiri dengan uang dia, itu tidak wajib hadir karena dia tidak punya kecakapan hukum. Karena kita ini baru dianggap dibebani atau taklif hukum, itu syaratnya berakal, baligh. Kalau tidak punya itu, maka tidak ada kecakapan untuk melaksanakan hukum. Jadi jemaah Allah, ini perkara pertama yang disepakati oleh para ulama, bahwa tidak wajib menghadiri acara orang-orang yang tidak punya kecakapan untuk melaksanakan hukum, kecuali walinya yang membuat acara tersebut. Baik. Yang kedua, boleh tidak hadir di walimah, yaitu apabila kaunud da'i musliman. Di sini tuliskan orang yang mengundang harus orang Islam. Artinya, kalau seandainya fa in kana da'i kafiran, kalau yang membuat acara tidak mesti acara walimah, tapi acara apa saja, namun di sini dimaksud orang kafir buat resepsi. Kita punya teman SMA Kristen atau Yahudi. Bapak punya teman SMA Yahudi,
jarang sekali Pak. Kalau Kristen banyak, yang SMA di Medan segala macam tu banyak teman-teman Kristen mungkin. Bahkan mungkin di antara anak kita, kalau orang tuanya punya konsep berfikir yang agak sedikit terlalu maju, masuk ke ranah liberal, itu kadang-kadang menganggap sekolah Kristen lebih baik daripada sekolah Islam. Di kita saja Pak, itu ada yang menganggap kalau sekolah SD yang dibina oleh gereja itu dianggap lebih bagus, lebih maju. Misal dulu sekolah ada TK Metodis, misal contohnya, itu kasih masuk ke TK Metodis karena dianggap nanti matematikanya lebih pintar, bisa menghitung dengan sempoa, nah dianggap lebih cepat, lebih akurat, macam-macam. Padahal hari-harinya diiringi dengan nyanyian gereja, dan itu kita menganggap tidak penting, padahal itu akidah. Jadi anak kita dari kecil sudah disusupi dengan berbagai kepercayaan dari orang-orang di luar agama kita, dan ini adalah akibat pikiran merasa Islam ini kolot. Nah, ini kesalahan yang paling banyak terjadi. Tidak ada agama yang lebih baik daripada Islam, tidak ada, dan kita harus pede mengatakan itu, dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang kafir punya resepsi acara lalu mengundang kita, fala tulzamu ijabatuhu indal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah ala sahih min al mazhab. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak wajib hadir dan tidak wajib datang kalau diundang oleh orang selain Islam untuk menghadiri acara resepsi mereka. Kenapa begitu? Yang pertama alasannya, lianna al-ijabah lil muslim lil ikram wal muwalad wa ta'kidul mawaddah wal ikha. Karena kalau kita menghadiri undangan orang Islam, itu tujuannya adalah untuk saling menyayangi, saling memuliakan, saling menghargai. Artinya wal ikha, ada ukhuwah, ada persaudaraan. Jadi kita datang itu kita merasa dia saudara kita, kita datangi, kita hargai. Nah, itu tidak dibutuhkan. Fala yajibu 'alal muslim lizimmi walil kafir. Dan itu enggak ada, tidak dibutuhkan kepada orang kafir. Sikap kita dengan orang kafir cukup berbaik-baik selama mereka berbaik-baik. Jadi tidak boleh ganggu orang kafir yang berbuat baik, tidak boleh. Rasulullah SAW pernah mengatakan, barang siapa yang mengganggu zimmi, maka akulah musuhnya di hari kiamat. Zimmi itu kafir yang membayar pajak, tinggal di negara Islam dan tidak membuat kekacauan, keonoran. Contoh misal Cina-Cina di Lok Semau ini Pak, kan mereka kan enggak mengganggu. Mereka kerjanya apa? Jualan keramik, jualan mitiau, jualan bakpao, kadang-kadang dikasih angpau untuk orang yang datang. Pokoknya yang au-au mereka semua jualan. Adakah mereka mengganggu kita? Tidak. Pernahkah mereka mengusik kita? Tidak. Maka tidak boleh mengusik mereka, tidak boleh membunuhi, menjahati mereka. Ini salah satu kelebihan tanah kita Aceh ini, dengan Islam yang kental, tapi orang kafir aman tinggal di sini. Bisa bayangkan Pak, terkenal kentalnya memahami agama, tapi orang kafir aman tinggal di Aceh, tidak pernah dijahati, kecuali ketika sudah mulai menjahati, barulah orang kita mulai memusuhinya. Kalau tidak mengapa. Namun kadang-kadang kita sampai kebablasan, mentolerir mereka sampai kebablasan. Artinya kita biarkan Cina-Cina kadang-kadang dengan terbuka aurat lewat-lewat di kota kita, pakai celana pendek dengan paha bergaris-garis biru. Apa, jangan bayangkan terlalu jauh. Celana pendek, kemudian wet dalam kota Lok Semau, enggak ada aturan sedikit pun, dan mereka tidak takut. Kenapa tidak merasa takut? Karena kita tidak menegakkan agama ini dengan baik. Seharusnya kan mereka walaupun tidak berjilbab, paling kurang tidak berani pakai baju seksi,
tapi berani pakai baju seksi. Kenapa? Karena tahu enggak akan ada orang yang mencegahnya. Pemimpin diam, ulama-ulama pun diam. Seharusnya kan buat satu pernyataan. Ni orang-orang yang zimmi, kafir zimmi yang tinggal di Semawi saja contohnya, tidak boleh berpakaian seksi. Boleh tidak berjilbab, tapi tidak boleh berpakaian seksi. Seharusnya kan begitu. Tapi coba lihat kenyataannya, Pak. Tidak ada. Kenapa? Kita izzah kita tidak ada, kemuliaan kita tidak ada, sehingga dilecehkan oleh orang, menganggap tenang aja, mereka nggak akan berani mencegah kita. Apalagi mereka punya baking soda. Jadi berani sekali melakukan hal begitu. Nah, jadi jemaah belaka Allah, dalam urusan undangan walimah dari orang kafir tidak wajib dihadiri, ya. Boleh tidak datang karena tidak ada suruhan Allah untuk membina ukhuwah kepada mereka. Sekaligus alasan kedua, li'annahu la ya'manu ikhtilat ta'amihim bil haram wan najasah. Alasan kedua, tidak ada yang bisa menjamin amannya makanan yang dihidangkan dari sesuatu yang haram. Tidak ada. Mereka mengatakan, karena begini Pak, kita salah faham kadang-kadang. Ada orang Cina jualan mie, misal mie pangsit kah, mie tiaw kah. Ketika kita tanya, ni ada campur dengan minyak babi tidak? Tentu mereka jawab, tidak, mana ada kami campur, tidak. Minyak babi itu hanya untuk kami saja. Benar, mereka enggak campur dengan minyak babi. Cuma mereka tidak faham hukum bahawa belangong mereka yang mereka gunakan itu, belangong apa? Kuali, Pak. Kuali yang mereka gunakan, kan mereka tidak faham dalam agama kita, itu kuali itu baru suci apabila disamak. Dan khusus anjing dan babi, cara menyamaknya adalah 7 kali, dan salah satunya dengan cara dicampurkan dengan tanah. Dan itu tidak dilakukan, dan mereka enggak faham. Coba bilang samak saja mereka enggak faham. Lalu mereka mengatakan enggak campur dengan minyak babi. Benar, enggak dicampur, tapi mereka tidak faham bekasan yang belum disamak menyebabkan makanan pun terkena najis itu. Nah, ini sehingga kita ketika menghadiri acara resepsi orang-orang di luar agama kita, resikonya adalah termakan makanan yang diharamkan Allah SWT. Jadi urusan anjing dan babi, kalau dalam mazhab Syafi'i paling tegas, Pak. Ya, sampai dalam kitab-kitab dari yang paling kecil, dari Matan Takrib sampai yang paling besar, itu sampai dituliskan semua dari anjing dan babi, wa ma tawallada minhuma, dan yang lahir dari keduanya tetap haram, seluruh tubuhnya, bulu-bulunya. Jadi bukan hanya air liur. Kalau dalam mazhab Malik hanya air liur, ya. Dalam mazhab Syafi'i seluruhnya, sampai yang lahir dari keduanya, anak-anaknya. Maksudnya begini, kalau seandainya anjing kawin sama ayam, seandainya Pak, anjing kawin sama ayam, lalu ayam ini hamil, Bapak jangan bayangkan terlalu jauh juga, tak fikir kibancara, yang penting kayak gitu saja bayangkan, ya. Ayam ni hamil, kemudian lahir anak ayam dari hasil perselingkuhan dengan anjing. Ini fisiknya fisik ayam, tapi kita tahu ini hasil dari perkawinannya dengan anjing. Itu yang dimaksud. Ayam ini pun harus ditandai, ini ayam bernajis. Sampai begitu dalam mazhab Syafi'i, ya. Tapi kalau kita yakin ini hasil perkawinannya dengan anjing, tapi biasa ayam enggak mau sama anjing, Pak. Kalau sama-sama bebek dia masih mau, sama anjing dia tidak mau. Ayam pun tahu mana yang bernajis, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, diundang oleh orang kafir, jangan merasa tidak enak harus datang. Tidak boleh tidak datang, karena tidak ada satu kejelasan pun tentang halalnya makanan yang disediakan, ya. Itu belum lagi bicara tentang apakah mereka menyembelih daging atau ayam seperti yang kita lakukan. Dalam hukum fikih kita, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5, ya, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Kata Allah, makanan orang-orang ahlul kitab itu halal bagimu, kata Allah.
Siapa yang dimaksud ahlul kitab? Kalau sudah ditambahkan kalimat ahlun pada kitab, maka yang dimaksud tidak ada lain yaitu ahlut Taurah wal Injil, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini dalam fikih, Pak. Jadi memakan makanan yang disembelih oleh orang Yahudi dan Nasrani itu halal. Halal, boleh dimakan. Sampai salah seorang isteri Nabi membawa makanan yang dikirimkan oleh seorang Yahudi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kita tidak tahu ini apakah ini disebut nama Allah atau tidak," misal contohnya dalam perkataan sahabat itu. Kata Rasulullah, "Kalau begitu makanlah, sebutlah nama Allah." Dimakan oleh Rasulullah. Dan ketika usaha meracuni Rasulullah juga dikirimkan daging dari seorang perempuan Yahudi. Rasulullah juga memakannya. Nah, jadi kalau disembelih oleh Yahudi dan Nasrani halal dimakan dengan syarat. Pertama, cara menyembelihnya cukup dengan rukun yang kita terapkan dalam syariah, yang Allah terapkan dalam syariah, yaitu terpotongnya halqum, dan 2 mari. Kalau mereka melakukan ini, maka sudah satu syarat lewat, walaupun yang sembelih mereka. Nah, jadi yang penting terpotong halqum dan 2 mari. Lalu kemudian tidak dipukul dengan tidak disembelih atau tidak dimatikan dengan cara selain itu. Jadi kalau dipukul dengan palu, dikontakkan dengan listrik atau apa saja, nah itu berarti tidak disembelih. Ini kembali berubah jadi haram walaupun yang melakukannya adalah ahlul kitab. Kemudian syarat kedua, tidak menyebut nama selain Allah. Jadi ketika mereka menyembelih binatang, sesuatu yang dipersembahkan dalam acara walimah, ketika disembelih itu mereka tidak menyebut nama selain Allah. Jadi bukan kusembelih ini demi Yesus, kusembelih ini demi Yahweh. Misal kalau orang Yahudi Yahweh Tuhannya, kalau orang Aceh ayah pergi, ayah pindah. Nah, jadi hal seperti ini kalau enggak disebut nama Allah tidak mengapa, yang penting jangan sebut nama selain Allah. Jadi ketika mereka menyembelih enggak sebut apa-apa, diam saja, itu halal. Tapi ketika menyebut nama selain Allah, maka berubah menjadi haram. Itu dalam fikih. Jadi oleh karena itu kita pergi ke negara-negara yang kalau negara itu mayoritasnya Nasrani atau Yahudi, makanannya masih boleh dimakan. Itu ada pertanyaan lagi, apakah harus ahlul kitab yang dulu atau boleh yang sekarang? Karena sekarang kan kitabnya sudah diubah-ubah, diselewengkan. Dalam banyak pandangan tidak peduli mau mereka rubah atau tidak, yang penting mereka masih beriman Nasrani dan Yahudi, masih boleh kita makan. Namun dalam mazhab Syafi'i dipertegas harus ahlul kitab yang benar-benar kitab yang asli. Jadi begitu kalau dipertegas dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita ke negara-negara mayoritas Yahudi dan Nasrani, insya-Allah makanannya masih banyak pendapat yang membolehkannya. Tapi kalau kita ke Thailand, Pak, ini ke Thailand misal contohnya, kita berdiam di Bangkok berapa hari, lalu kita makan ayam, daging yang mereka buat. Thailand itu agamanya apa? Buddha. Orang Thai itu, Pak, orang itu Buddha. Itu jarang sekali mereka yang Kristen, walaupun ada, apalagi Yahudi. Nah di situ lebih bahaya, karena selain agama ahlul kitab itu total nggak boleh. Selain ahlul kitab itu total, mau sebut nama Allah, mau disembelih baik atau tidak, kalau mereka yang melakukan tidak boleh. Makanya lihat-lihat tempat. Seandainya orang Islam yang sembelih itu tidak disyaratkan harus menyebut apapun kecuali hanya sunnah saja. Misal di pasar impres, kita yakin yang sembelih orang Islam, kita nggak lihat dia baca bismillah, tidak mengapa, selama rukunnya dapat, kita nggak lihat dia baca bismillah. Jangankan bismillah, semayang hana apa? Bolehkah memakan hasil sembelihan dari orang tidak salat? Selama dia Islam, tidak disyaratkan seperti Yahudi dan Nasrani. Kita lihat dipotong campak, mulutnya sambil merokok, mana sempat baca bismillah? Ini rukuk sabuh babah ni, Pak. Mana sempat dia baca bismillah kadang-kadang. Bolehkah makan? Boleh. Syaratnya kalau orang Islam yang menyembelihnya, itu tidak disyaratkan harus menyebut, karena membaca bismillah dalam hukum sembelih pun hanya sunnah. Membaca salawat sunnah.
Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini makanya kenapa boleh tidak hadir di acara orang-orang kafir yang mengundang. Namun bolehkah hadir? Ini kan tadi disebutkan boleh tidak hadir, bukan haram hadir. Bolehkah hadir? Nah, jawabannya hampir semua para ulama mengatakan tidak dilarang untuk hadir selama bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang haram tadi. Jadi jangan sampai disediakan khamar, kita minum, lalu kemudian kita makan makanan yang kita tidak yakin. Selama masih bisa jaga diri, tidak mengapa. Misalnya kita datang, kita bawa rantang sendiri, kita datang acara resepsi orang kafir, kita bawa rantang, Pak. Kita bawa ikan lado sendiri, kita bawa kuah sendiri, kita bawa daging sendiri. Bolehkah hadir? Boleh. Nah, cuma orang itu agak bingung saja. Ini orang agak kurang pas kayaknya. Datang ke walimah orang tapi bawa makanan sendiri, tapi boleh. Nah, di saat seperti itu para ulama mengatakan dibolehkan, la ba'sa bizihab ila dhiyafati ahli zimmah, tidak mengapa kalau mau hadir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah diundang oleh orang Yahudi. Dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Anas, anna yahudiyan da'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila khubzi sya'ir wa ihalati suhnah fa'ajabahu. Rasulullah pernah diundang oleh orang Yahudi untuk makan roti, artinya undangan makan-makan. Yang disediakan adalah gandum, roti dari gandum, dan itu wa ihalatu suhnah, mereka berhangat-hangat dengan Rasulullah, artinya mereka gembira dan Rasulullah pun memenuhi undangannya. Fa'ajabahu, jadi boleh menghadiri undangan dari golongan orang-orang di luar Islam. Nah, ini semua dibolehkan apabila kita bisa menjaga keadaan tersebut. InsyaAllah kita sambung, masih panjang perjalanan kita tentang ilmu ini Bapak Ibu, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.